Halo semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi logistik pada sistem 19 dan 3 generator. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Roni Bonato Padang dengan NIM 5223230025. Nah, di sini ada pun latar belakang dan tujuan pada tugas ini, yaitu pada sistem IEEE 19 dan 3 generator, total beban itu sekitar ratusan megawatt, disuplai oleh beberapa unit pembangkit, di mana pada sistem ini menggunakan 3 pembangkit. Nah, yang dimana masing-masing memiliki karakteristik biaya bahan bakar dan batas operasi yang berbeda. Tanpa pengaturan pembagi daya yang tepat, sebagian generator ini dapat beroperasi pada titik yang tidak ekonomis, sehingga biaya total pembangkit menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Selain itu, eh, penyaluran daya melalui saluran transmisi ini menimbulkan rugi-rugi dan pengaruh profil tegangan di setiap bus. Operasi sistem tidak hanya harus memenuhi kebutuhan beban, tetapi juga menjaga tegangan dan batas rating termalnya. Nah, adapun masalah utama pada sistem 19 dan 3 generator ini, yaitu bagaimana membagi beban aktif di antara ketiga generator sehingga seluruh beban dan rugi-rugi jaringan dapat dipenuhi. Yang selanjutnya itu batas daya minimum maksimum generator serta daya reaktif tetap terpenuhi. Selanjutnya itu tegangan di setiap bus dan aliran daya pada setiap saluran berada di dalam batas operasi yang diizinkan. Pada kondisi awal atau sebelum dioptimasi ini, pembagian daya generator biasanya diperoleh dari setting awal atau hasil aliran daya dasar yang belum mempertimbangkan minimalisasi biaya bahan bakar secara spesifik. Nah, akibatnya kombinasi daya output yang dihasilkan belum tentu memberikan biaya total minimum dan bisa menimbulkan rugi-rugi yang lebih besar, profil tegangan kurang optimal, dan perbedaan harga marginal daya antar bus. Nah, pada sistem ini metode optimasi ini diperlukan. Nah, karena masalah ekonomi load dispute-nya pada sistem ini merupakan masalah non-linear dengan banyak kendala. Fungsi biaya tiap generator itu berbentuk kuadrat terhadap daya outputnya, yang artinya semakin besar daya outputnya, semakin besar juga biaya tiap generatornya. Eh, Sehingga aliran daya di jaringan ini dipengaruhi oleh persamaan nonlinear tegangan dan sudut fase. Nah, di sisi lain, setiap generator dan saluran memiliki batas operasi yang harus dipenuhi secara simultan. Nah, adapun tujuan akhir dari proyek ini yang pertama itu menyusun dan memodelkan sistem tenaga IEEE 19 dengan 3 generator. Di sistem ini bukan hanya menyusun dan memodelkan saja, tapi termasuk pendataan beban, saluran transmisi, batas tegangan, serta karakteristik biaya bahan bakar masing-masing generator. Nah, yang kedua ini menerapkan metode optimasi untuk menyelesaikan masalah ekonomi load pada sistem. Nah, pada sistem tersebut diperoleh pembagian daya aktif tiap generator yang meminimalkan biaya bahan bakar total dengan tetap memenuhi semua batas teknis sistem. Yang ketiga itu membandingkan kondisi sebelum dan sesudah optimasi. Membandingkan kondisi sebelum dan sesudah optimasi dari sisi distribusi daya generator ini, rugi-rugi daya, profil tegangan bus, dan biaya pembangkitan, sehingga terlihat jelas manfaat penerapan metode optimasi pada sistem 19 dan 3 generator ini. Nah, adapun untuk formulasi masalahnya, tujuan utama atau objective function di mana ini adalah meminimalkan total biaya bahan bakar
di 3 generatornya per jam dengan variabel keputusan berupa daya aktif masing-masing generator, daya P1, P2, P3. Nah, berdasarkan data biaya yang ada pada sumber itu di C1 atau generator 1 itu 150 ditambah 5 P1 tambah 0,11 P1 kuadrat. Begitu juga untuk C3 atau P3 335 tambah 1,0 P3 tambah 0,1225 P3 kuadrat. Nah, di sini objecting functionnya atau minima F-nya atau P1, P2, P3 itu C1 ditambah C2 tambah C3. Di sini suku konstantanya 150, 600, 335 ini adalah biaya tetap per jamnya. Sedangkan suku linear 5P1, 1,2 P2, 1,0 P3 ini menyatakan kenaikan biaya yang sebanding dengan kenaikan dayanya. Ini suku kuadrat atau 0,11 P1 kuadrat, 0,85 P2 kuadrat, atau 0,1225 P3 kuadrat. Ini menggambarkan bahwa semakin besar output generatornya, biaya marginal makin tinggi. Itulah yang dicari minimumnya oleh metode yang dipakai dalam kasus ini nantinya, sehingga tercapai kombinasi daya generator 1, daya generator 2, atau daya generator 3 yang paling ekonomis. Selanjutnya, constraint atau kendala pada sistem itu yaitu yang pertama itu kendala keseimbangan daya aktif atau power balance, di mana jumlah daya aktif yang dibangkitkan harus sama dengan total beban ditambah rugi-rugi jaringan, di mana ini total dari daya P1 tambah P2 tambah P3 itu sama dengan total dari daya beban ditambah daya losses atau rugi-ruginya, di mana PD ini adalah total beban aktif atau di sistem ini sebesar 315 MW. Yang kedua itu kendala keseimbangan daya reaktif. Nah, untuk setiap bus daya reaktif juga harus seimbang, di mana daya reaktif generator dikurang daya reaktif beban reaktif di bus I dikurang dengan rugi-rugi reaktif pada cabang yang terhubung ke bus I itu sama dengan 0. Ini juga termodel dalam persamaan aliran daya nonlinear atau persamaan imaginer power balance. Nah, yang ketiga itu batas daya aktif generator. Nah, di mana masing-masing generator hanya boleh beroperasi dalam rentang tertentu. Nah, di mana daya aktif generator ini tidak boleh lebih dari daya maksimal generator I dan tidak boleh kurang dari daya aktif minimum generator I. Nah, selanjutnya itu batas daya reaktif generator. Nah, untuk daya reaktif generator ini sama juga seperti batas aktif generatornya, di mana daya reaktif generatornya itu tidak boleh melebihi dari daya reaktif maksimum generatornya dan tidak boleh kurang dari daya reaktif minimum generatornya. Di dalam data itu tiap generator memiliki daya reaktif minimalnya itu minus 300 dan daya reaktif maksimalnya itu sekitar 300 MVAR. Nah, kendala ini menjadi kemampuan penyedia atau penyerapan reaktif agar tidak melampaui limit mesinnya. Selanjutnya itu kendala tegangan bus. Nah, tegangan di setiap bus harus berada dalam rentang yang diizinkan atau
sekitar 0,9 sampai 1,1 PU. Selanjutnya gambar dan data rangkaian. Nah, berikut gambar rangkaian 9 bus pada sistem ini, yang dimana terdapat 3 buah generator sebagai sumber awal dan 9 bus dan 3 buah beban. Nah, di mana data 9 bus sistemnya yaitu bus 1 sebagai selang, yang kedua sebagai PV, yang ketiga sebagai PV juga. Di sini voltage atau batas tegangan busnya itu rata-rata di sekitar 1,0,04, 0,025, 1,025, 1,025. Begitu pula untuk selanjutnya. Sedangkan bebannya tadi hanya ada di bus 5, 6, dan 8, dimana bebannya itu di bus 5 itu 125 MW, bus 6 itu 90 MW, dan bus 8 itu 100 MW. Nah, untuk data salurannya atau line datanya itu dari bus 1 ke bus 4 sampai dengan bus 7 ke bus 8. Nah, di sini kita dapat melihat berapa total suspensinya. Itu paling besar di bus 5 itu sekitar 0, bus 6 ya. Bus 6 itu sekitar 0,3580. Untuk selanjutnya, data generator cost data atau fungsi biaya pada generator itu A kuadrat tambah BP tambah C itu dengan P itu dalam satuan megawatt. Nah, di sini dapat kita tengok atau dapat kita lihat di bus 1 itu, bus 2, bus 3 atau generatornya itu daya minimum dan daya reaktif maksimal. Nah, dimana Pmax daya maksimum masing-masing generator itu di generator 1 itu 250 MW, di generator 2 itu 300 MW, dan generator 3 itu 270 MW. Selanjutnya itu pemilihan metode optimasi. Metode yang saya gunakan di MATLAB ini untuk optimasi itu yaitu metode F-Minton atau OPF. Nah, metode ini termasuk metode optimasi non-heuristik berbasis pendekatan matematis atau menggunakan teori optimal klasik atau KKT atau FQP atau Newton. Nah, alasan memilih metode optimasi ini yaitu yang pertama itu sesuai dengan sifat masalah. Nah, ekonomi load dispatch ini pada sistem 19 adalah masalah optimasi nonlinear dengan kendala fungsi biaya generator berbentuk kuadrat, sedangkan persamaan aliran daya juga nonlinear. Metode F-Minton ini dirancang khusus untuk constraint nonlinear optimization sehingga cocok untuk memodelkan fungsi biaya dan sistem batasan teknis atau pada daya reaktif, tegangan, saluran, rating saluran. Nah, yang kedua itu pendekatan deterministik dan konvergen. Di mana metode non-heuristik ini menggunakan perhitungan turunan atau gradien dan teori optimasi klasik sehingga proses pencarian solusi bersifat sistematis dan mempunyai kriteria konvergen yang jelas. Untuk sistem kecil menengah seperti IEEE ini atau dengan 19 ini, metode ini biasanya lebih cepat dan lebih presisi dibanding dengan heuristik atau GA,
TSO, dan lain-lain. Nah, karena ruang solusinya itu kontinu dan relatif rapi juga. Nah, yang ketiga itu mudah diintegrasikan dengan model sistem tenaga. Artinya, persamaan aliran daya dan batas tegangan atau arus bisa langsung ditulis sebagai kendala matematis, lalu dimasukkan ke solver. Implementasinya di MATLAB ini sudah matang, ada interference langsung dari fungsi objektif dan fungsi kendala, sehingga memudahkan simulasi berulang dan analisis sensitivitas. Di sini non heuristik artinya pendekatan matematis. Dalam sistem ini bisa ditekankan bahwa metode yang saya pilih bukan berbasis pencarian acak atau populasi, tetapi menggunakan teori optimasi klasik. Nah, adapun kelebihan utama dalam metode ini itu memberikan jaminan lokal optimum bila fungsi cukup itu harus halus dan tebalkan awal. Yang kedua itu memiliki kriteria berhenti yang jelas atau nilai gradien itu mendekati nol atau kendala terpenuhi. Yang ketiga itu cocok untuk sistem uji seperti 19 ini yang struktur matematisnya sudah jelas dan hasilnya jelas juga. Selanjutnya itu uraian singkat algoritma atau formula optimasinya. Untuk permasalahan ekonomi dispatch ini atau OPF, algoritma yang dipakai umumnya keluarga sequential quadratic programming atau SQP atau Newton Bassett method. Intinya yang pertama itu formulasi matematis. Nah, masalah ditulis dalam bentuk umum minimum fx. Nah, di mana GIXX ini sama dengan 0 atau kendala keseimbangan daya aktif atau reaktifnya. Yang kedua itu yang pertama itu kondisi optimalitas atau KTT. Solusi optimum harus memenuhi kondisi KKT atau Karuskal-Tuckler. Nah, di mana yang pertama itu gradien fungsi objektif itu dikombinasikan dengan gradien kendala sama dengan 0 atau stationary. Yang kedua itu semua kendala terpenuhi. Yang ketiga itu kendala tak sama disertai multiplier non negatif dan kondisi slackness atau kalau kendala aktif multipliernya itu lebih besar dari 0. Pendekatan ini murni matematis, artinya semua keputusan didasarkan pada nilai fungsinya atau gradien dan matriks Hessian atau pendekatan Hessian, bukan pada aturan acak atau populasi seperti pada metode heuristik. Nah, berikut merupakan flowchart kerja sistemnya. Dapat di sini kita lihat mulai selanjutnya input data, formulasi fungsi objektif, tentukan tebakan awal, evaluasi fungsi, selanjutnya hitung gradien, selesaikan subbab masalah SQP atau Newton, selanjutnya update variabel. Nah, di sini konvergen jika ya output hasil optimum. Jika tidak, itu akan kembali lagi ke formulasi fungsi objektif dan kendala. Nah, selanjutnya implementasi program. Nah, berikut adalah potongan kode inti pada MATLAB-nya, dimana MATLAB ini versi kedua Powerflow Data System. Nah, dimana sistem base MVA-nya itu di sekitar 100. Nah, berikut ini generator data generator yang sebelumnya sudah ditampilkan. Itu generator 1 daya aktifnya itu sebesar 72,3, generator 2 itu
163 generator 3 itu 85. Nah, untuk daya reaktifnya itu sekitar 27,03, di generator 2 6,54, dan generator 3 itu minus 10,95. Oh, sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk daya reaktif maksimal dan minimumnya itu maksimalnya di 300 dan minimalnya di minus 300. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk implementasi programnya ini di MATLAB. Nah, berikut merupakan sumber dari hitungan kode-kode yang saya gunakan di MATLAB. Nah, ini merupakan case ini bersumber atau dari IEEE dengan 9 bus dan 3 generator case. Nah, ini sudah sebelumnya, sistem ini sudah ada sebelumnya, tapi di sini saya mencoba untuk melakukan optimasi dengan menggunakan metode F-Minchon untuk mengetahui bagaimana optimasi pada sistem ini. Dimana di sini sebelumnya sistem MVA base-nya itu sekitar 100, bus datanya itu bus 1 sampai 9, dan data generatornya, data branch-nya, dan generator cost-nya. Nah, di sini dapat kita lanjutkan dengan menjalankan dari program yang sudah kita buat ini. Nah, setelah program dijalankan, nah di sini dapat kita melihat besar total generator kapasitasnya itu sekitar 820 dengan beban itu 315 megawatt. Di minimum dan maksimumnya dapat kita ketahui tegangan magnitudenya itu sekitar 1,072 PU, atau pada bus 9 ini voltage angle-nya itu minus 4,62. Nah, untuk lambda daya aktifnya itu sekitar 24,03 dolar per megawatt hour. Nah, untuk losses di sini itu sekitar 3,31 megawatt. Untuk voltage di busnya itu ini sekitar 1,097, sampai di bus 9 itu sekitar 1,072. Nah, dimana total dari generator itu sekitar 318, dan daya reaktifnya itu sekitar minus 9,63. Nah, untuk branch datanya itu lossesnya itu totalnya itu 3,307, sedangkan losses di daya reaktifnya itu 36,46. Nah, di sini kita menjalankan menggunakan metode F-Minchon tadi, mana di sini kita masukkan ini f of OPF
AC solver F Mincon. Nah, di sini untuk hasilnya. Nah, di sini kita dapat objective function value-nya itu sekitar 5.296,69 dolar per hour. Nah, untuk lossesnya sudah benar 3,31 megawattnya untuk daya aktifnya, dan untuk daya reaktifnya itu sekitar 36,46. Nah, untuk minimumnya tadi voltage magnitudo itu sekitar 1,072 PU, dan voltage untuk busnya itu sudah sama, hasilnya 318,31. Dan untuk lossesnya di bersih datanya itu daya aktifnya sudah kita dapat 3,307, sama seperti hasil sebelumnya. Berarti datanya benar. Nah, di sini setelah melakukan dengan metode F Mincon ini, nah kita dapat di sini di bas 1 itu F minimumnya itu 0,0001, sama dengan sampai bus 9. Nah, di sini untuk tegangannya itu berbeda-beda. Di sini bus 1 itu dan bus 6 itu mencapai tegangan maksimalnya itu 1,1. Nah, sedangkan batas tentang tadi 0,9 sampai 1,1. Nah, untuk hasil dan analisis, nah di mana perbandingan dengan kondisi awal. Nah, pada kondisi awal atau baseline dari data yang sudah sebelumnya, output generator di sekitar D1 itu sekitar 72,32 megawatt, dan daya di generator 2 itu 100,63 megawatt, dan P3 itu sekitar 85 megawatt dengan total sekitar 320,3 megawatt. Untuk pemasok beban 315 megawatt dan rugi-rugi jaringan. Nah, setelah optimasi total pembangkitan menjadi 318,31 megawatt atau beban 315 dan rugi-rugi 3,31. Nah, di sini sebelumnya kita dapat melihat di sini total pembangkitannya itu tadi sekitar 318,31 atau berkurang dari total awal itu 320,3 megawatt. Nah, di sini untuk bebannya itu setelah melakukan optimasi itu sekitar 315 megawatt, dan lossesnya itu atau rugi-rugi sekitar 3,31 dibandingkan dengan data awalnya. Ini untuk daya yang dari generator 1, 2 dan 3 ketika dijumlahkan itu sekitar 320,3 megawatt. Nah, dengan kombinasi daya baru yang menghasilkan biaya minimum sebesar 5.296,69 dolar per hour.
serta profil tegangan bas berada pada rentang 1,072 sampai 1,1 PU, dan semua batas generator serta saluran tetap terpenuhi. Nah, di mana profil tegangan bas berada pada rentang yang ditentukan tadi, atau tidak lebih dan tidak kurang. Di mana rentangnya itu di 1,1 sampai di bas 1 itu 1,1, di bas 2 itu 1,097 dan seterusnya. Artinya profil tegangan basnya itu berada pada rentang yang aman atau tidak lebih dan tidak kurang. Selanjutnya itu tabel hasil sebelum dan sesudah optimasi. Nah, yang pertama itu daya generator 1 atau P1 megawatt. Itu sekitar 72,32. Daya generatornya 1,163 megawatt dan generator 3 85 megawatt. Nah, setelah optimasi itu dapat dilihat besar generator itu, daya yang dibangkitkan itu sekitar di generator 1 89,80. Nah, untuk generator 2 itu 134,32 dan generator 3 itu sekitar 94,19 megawatt. Sini tadi daya generator 1 itu di baseline atau data awalnya itu 72,32 megawatt. Nah, setelah optimasi itu tadi sekitar 89,80. Nah, untuk generator 2-nya itu 134,32. Untuk daya generator 3 atau daya P3 itu di data awal itu 85 megawatt, sedangkan setelah optimasi itu sekitar 94,19. Nah, untuk total pembangkitan itu di data awal itu 320,3 megawatt. Nah, setelah optimasi itu 318,31. Total beban aktif di data awal itu sekitar 315 atau di bas 579. Setelah optimasi juga sama 315,0 atau sama tidak berubah. Nah, rugi-rugi aktif itu data awalnya itu tidak dihitung atau eksplisit di baseline. Nah, setelah optimasi itu sekitar 3,31 yang didapat setelah melakukan optimasi itu sekitar 3,31 megawatt. Nah, profil tegangan awal, nah itu semua bus pada data awalnya itu sekitar 1,00 PU. Nah, setelah optimasi itu sekitar 1,072 sampai 1,1 PU, minimum sampai maksimum. Selanjutnya itu biaya total pembangkitan atau dolar per hour. Pada data awal itu dihitung dari fungsi biaya dengan PG awal itu lebih besar dari hasil optimum. Nah, setelah optimasi itu didapat sekitar 5.296,69 dolar per hour. Selanjutnya lambda P atau daya reaktifnya, harga marginalnya.
di data awal itu tidak definisikan atau belum seragam di baseline. Nah, setelah optimasi itu sekitar 24 sampai 25 dolar per megawatt hour di bus utama. Ini dapat kita melihat maksimumnya ada di 25 dolar per megawatt hour. Selanjutnya itu interpretasi hasil dan kesesuaian dengan teori. Yang pertama itu biaya menurun dan dispek lebih ekonomis. Yang artinya ketika PG awal dimasukkan ke fungsi biaya kuadrat, literatur menunjukkan biaya yang diperoleh lebih tinggi dibanding nilai dari 5.296,69 dolar per hournya tadi yang muncul setelah optimasi, sehingga terbukti bahwa pengaturan ulang daya generator memang menurunkan biaya sistem. Hal ini sesuai teori ekonomi load dispatch yang menyatakan bahwa kombinasi daya optimal akan meminimalkan total biaya pada beban tertentu. Yang kedua itu kendala sistem terpenuhi, yang artinya hasil dari optimasi power flow ini memperlihatkan tegangan semua bus berada dalam batas 0,9 sampai 1,1 PU. Daya tiap generator tetap dalam rentang daya max sampai daya aktif minimum dan daya aktif maksimum, dan daya reaktif minimum dan daya aktif maksimum, serta aliran daya tiap saluran di bawah ratingnya. Ini berarti solusi bukan hanya murah tetapi juga fleksibel dan aman menurut kriteria operasi sistem tenaga. Selanjutnya itu yang ketiga itu harga marginal mendekati seragam, yang artinya nilai incremental cost atau lambda dayanya itu di bus-bus utama sekitar 24 sampai 25 dolar per megawatt hour, yang menunjukkan bahwa biaya marginal ketika generator sudah hampir sama setelah dikoreksi rugi-rugi jaringan sebagaimana disyaratkan oleh kondisi optimalitas KKT tadi untuk ekonomi dispatch kontinu. Nah, fenomena ini menegaskan bahwa solusi yang diperoleh atau didapat konsisten dengan teori optimasi nonlinear dan konsep ekonomi load dispatch di sistem uji. Nah, sekian hasil penjelasan saya mengenai ekonomi load dispatch pada sistem 19 dan 3 generator. Saya Roni Bonoto Padang. Terima kasih.